Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perkenalkan saya Inga Labutu, mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan kondisi bangsa kita pada saat ini, yaitu isu-isu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki dasar negara yang sangat kuat, yaitu Pancasila, serta landasan hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua hal ini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang sangat cepat, tidak dapat kita pungkiri bahwa muncul berbagai isu-isu dan fenomena yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku. Isu-isu tersebut tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga mengikis semangat persatuan, gotong royong, dan moral bangsa yang sudah lama menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dari sekian banyak isu, pada kesempatan ini saya akan membahas isu pertama, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi bukan hanya sekedar pencurian uang, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan nilai-nilai Pancasila. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Namun, kenyataannya karena korupsi, dana pembangunan yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur justru masuk ke kantong pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi hukum, tindakan ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap penyelenggara negara yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dijatuhi hukuman berat pidana. Sayangnya, praktik korupsi masih terus terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Bahkan banyak pejabat publik yang tertangkap tangan melakukan suap dan penggelapan anggaran. Dampaknya luar biasa karena rakyat kecil menjadi korban karena pelayanan yang memburuk, harga kebutuhan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Lebih jauh lagi, korupsi merusak moral bangsa karena menormalisasikan perilaku tidak jujur dan mementingkan diri sendiri. Salah satu contohnya adalah kasus Gubernur Papua, Lukas NMB pada tahun 2022. Ia diduga menerima gratifikasi dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana APBD. Ia memanfaatkan posisinya tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu melalui proyek fiktif dan pemberian izin usaha yang tidak transparan. Dampaknya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Papua justru diselewengkan. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin tinggi dan kasus ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga menghambat kemajuan daerah. Ketika kekuasaan tidak diimbangi dengan integritas dan pengawasan, maka potensi korupsi dan ketidakadilan akan semakin besar. Maka dari itu, baik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan moralitas dalam setiap jabatan
Pancasila yang kontekstual, masyarakat dan generasi muda akan memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi juga sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas dan adil. Pelaku korupsi, penyebar hoaks, dan pelanggar HAM harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Hukum bukan cuma alat menghukum, tetapi juga alat mendidik agar masyarakat jera dan lebih taat pada aturan. Yang terakhir adalah keteladanan dari pemimpin. Pemimpin dari semua tingkatan, dari pejabat publik hingga pemimpin komunitas harus menjadi teladan moral dan sesuai dengan Pancasila, karena teladan nyata jauh lebih efektif daripada sekedar ceramah atau peraturan. Saudara-saudara sekalian, kesehatan adalah hak mendasar setiap manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dapat memperoleh kesehatan yang layak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak tersebut belum sempurna terwujud. Masih banyak masyarakat di pelosok negeri yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Puskesmas di daerah terpencil kekurangan tenaga medis, obat-obatan terbatas, bahkan sarana dasar seperti alat laboratorium dan ambulans kekurangan tidak tersedia. Sementara itu, di kota besar, masyarakat bisa dengan mudah memperoleh layanan kesehatan lengkap dengan teknologi modern. Inilah yang disebut ketimpangan pelayanan kesehatan. Dan kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai Pancasila. Namun, sayangnya hingga hari ini ketimpangan akses pelayanan masih menjadi masalah serius. Sebagai contoh, pada tahun 2023 di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, beberapa media sosial melaporkan bahwa anak-anak di beberapa distrik meninggal karena gizi buruk dan campak. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya tenaga medis dan sulitnya akses ke fasilitas kesehatan. Warga harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan perahu untuk sampai ke puskesmas terdekat, dan seringkali obat-obatan tidak tersedia. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, pemerintah perlu memperkuat pemerataan tenaga medis melalui kebijakan wajib kerja dokter spesialis atau WKDS dan intensif daerah terpencil agar tenaga medis bersedia bertugas dengan fasilitas memadai. Kedua, perlu dikembangkan layanan kesehatan berbasis teknologi atau telemedicine sebagai contoh program telemedicine Nusantara Sehat yang sudah diterapkan di beberapa provinsi. Terbukti membantu masyarakat di daerah sulit dijangkau untuk berkonsultasi dengan dokter secara daring. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal harus diperkuat melalui pelatihan kader kesehatan, posyandu, dan edukasi hidup sehat agar masyarakat mampu menjaga kesehatan secara mandiri. Saudara-saudara sekalian, ketimpangan akses pelayanan kesehatan bukan hanya sekadar persoalan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga ujian moral bangsa kita saat ini. Selama masih ada masyarakat yang meninggal karena belum sempat mendapatkan pengobatan, maka amanat Undang-Undang 1945 dan nilai kemanusiaan Pancasila belum sepenuhnya terlaksana. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat bergandengan tangan untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat gotong royong dan kepedulian, kita dapat wujudkan Indonesia yang sehat, beradab, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum